Shalom, selamat pagi Kak Saul. Selamat pagi juga Kak Mukti. Wah, senang sekali nih Kak Saul. Kita berjumpa lagi untuk ibadah sekolah minggu ya. Ya, senang sekali pagi ini kita beribadah bersama-sama kembali secara online ya Kak. Iya betul Kak. Semoga adik-adik di rumah nggak bosan ya Kak. Tentunya. Nah, sekarang kita akan ditemani sekolah minggu juga nih Kak. Untuk beribadah. Sekarang ada adik dari kelas sendiri ya. Yuk kita sambut kedatangannya ya. Oke Kak, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat pagi kamu Chris. Selamat pagi juga kawan-kawanku. Hai. Apa kabarnya nih Gira? Sehat Kak? Semoga selalu sehat ya. Terus tetap rajin ibadahnya, oke? Iya. Pagi ini kita sudah ditemani sama adik Gerard. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau menyanyikan lagu pujian. Nah, Kak Saul, karena ekspresi bahagia kita hari ini nih, mari kita nyanyikan lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Adik-adik semua, bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Semua adik-adik di rumah, buka tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami berikan sukacita dan kesehatan sehingga kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan agar kami dapat mengikuti puji-pujian dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu dan teman kami Gerard yang ada di gereja. Biarlah setiap pujian yang kami mainkan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Saul, setelah seminggu ini kita beraktivitas, itu tuh ada hari apa aja ya? Kira-kira Kak Saul, dia tahu nggak? Tahu. Seminggu ini ada hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita nyanyiin lagunya kalau gitu ya, oke? Oke. Mantap. Ayo. Ayo teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng. Ayo teman-teman bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Senin Selasa. Kita belajar. Senin,
Ya, karena kita terus diberkati oleh Tuhan Yesus, berarti kita harus berani menyatakan iman kita ya, Kak Mukti dan Gerard. Nah, betul banget Kak Saud. Sekarang ada satu lagu nih yang menggambarkan pernyataan ini. Tahu nggak lagunya Gerard atau Kak Saud? Apa lagunya? Aku berani tapi beda. Betul. Mantap. Sekarang kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, adik sekolah minggu berdiri semua. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Aku berani tampil Beda. Saat ini aku bilang dalam nama Yesus. Saat ini Pak Saud, kapan nih persembahannya? Ya, kita mau memberikan persembahan sekarang. Jadi, adik-adik sekolah minggu, silakan siapkan persembahannya dan persembahannya dapat diberikan kepada orang tua supaya nanti diserahkan ke gereja melalui majelis lingkungan. Nah, Kak Saud, Gerard. Iya. Ini kita sebelum menyanyikan lagu persembahan, kakak akan membacakan nas Alkitab nih yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Oh. Oke. Oke. Nah, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, Kak Saud, Gerard, sekarang kita akan memberikan persembahan. Lalu kita nyanyi lagu persembahan nih. Oke, Kak. Oke, kita akan nyanyi lagu persembahan. Bawa persembahanmu. Teman-teman, waktunya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati persembahan kami untuk pekerjaan kesehatan dan berkati juga teman-teman kami yang banyak dan berikan kami kesehatan yang terpuji namamu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan baca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, Kak Saud, Gerard, juga Mukti akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian.
Aku mau dengar cerita. Nah, Pak Saud, tapi sebelumnya kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada yang perlu kita siapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Nah, apa yang perlu kita siapkan kira? Alat tulis, Alat tulis, terus buku tulis, buku tulis, habis itu Alkitab, habis itu yang penting adalah hati. hati yang terpenting untuk hati. Nah, kita menaikkan lagu firman Tuhan kita, yaitu Ku Mau Dengar Cerita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dan mengizinkan kami untuk tetap melakukan ibadah sekolah minggu walaupun di rumah saja. Berkati kami Tuhan agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kakak yakin luar biasa semua sih. Semua sehat di rumah, semua dengerin kata-kata mama papanya, sekolah di rumah, belajar di rumah, dan sekarang kita mau mendengarkan cerita di rumah. Nah, minggu ini kakak mau cerita tentang seorang raja adik-adik. Seorang raja dari buku ini nih. Kalau adik-adik punya di rumah, nanti adik-adik buka ya Alkitabnya sama mama papa di rumah. Adik-adik bisa buka di Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Sebelum kakak masuk ke ceritanya, adik-adik saksikan video dulu ya. Nanti setelah itu baru kakak akan jelaskan isi dari video tersebut. Oke, silakan ditonton dulu videonya.
Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Nah, adik-adik, udah lihat kan tadi videonya tentang siapa? Raja siapa? Iya betul, Raja Belshazzar. Nah, Raja Belshazzar ini dia adalah anak dari Raja Nebukadnezar. Raja Belshazzar suka berpesta, mengundang teman-temannya makan dan minum bersama di istana. Belshazzar ini memerintahkan pelayannya untuk mengeluarkan
mengeluarkan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas. Mereka semua makan dan minum dengan menggunakan itu. Namun, itu semua bukan milik Raja Belsazar adik-adik, melainkan itu milik atau berasal dari bait suci di Yerusalem. Kalau adik-adik bingung nih, nanti adik-adik bisa buka di ayatnya yang kedua, ketiga, sama keempat. Nah, perkakas itu milik Tuhan dan tidak seharusnya digunakan untuk berpesta. Tuhan tidak suka Raja Belsazar memakai perkakasnya sembarangan. Pada saat itu, Tuhan langsung menegur dan mengingatkan Raja Belsazar melalui tulisan di dinding. Nih, tiba-tiba, tadi kalau adik-adik lihat di videonya, muncul sebuah tangan manusia dan menuliskan kalimat Mene Mene Tekel Ufarsin. Nanti adik-adik bisa lihat ya di ayat ke-5 dan ayat ke-25. Tulisannya Mene Mene Tekel Ufarsin. Lalu Raja Belsazar dan semua tamunya kaget dan merasa sangat ketakutan. Raja Belsazar lalu memanggil Daniel untuk mengartikan tulisan itu. Kalau adik-adik masih ingat nih cerita beberapa minggu lalu, pada zaman itu Daniel dikenal sebagai seorang yang punya kemampuan mengartikan mimpi. Nah, Daniel akhirnya dipanggil tuh sama Raja Belsazar. Terus Daniel bilang sama raja bahwa tulisan itu berisi peringatan dari Tuhan untuk raja yang tidak mau menyembah Tuhan. Nih kakak bacain ya di ayat ke-26, 27, dan 28. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, dan betul saja adik-adik, pada malam itu juga Raja Belsazar mati karena tidak menaati Tuhan dan tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Sebelum menghukum Raja Belsazar nih adik-adik, Tuhan memperingatkan dan menunjukkan kesalahan raja melalui Daniel. Jika berbuat salah, Tuhan pasti akan mengingatkan kita lewat orang-orang di sekitar kita, mama, papa, kakak, adik, saudara kita, mungkin teman-teman kita, guru-guru di sekolah, atau mungkin kakak-kakak sekolah ibu. Makanya adik-adik harus bisa merespon dengan baik ketika Tuhan menegur kita lewat orang-orang di sekitar kita. Contohnya nih, adik-adik mau ujian, tapi adik-adik belum belajar. Mama papanya ngingetin, kamu besok ujian, belajar dulu. Nah, berarti adik-adik harus belajar supaya dapat nilai yang bagus. Pesan yang kita ambil adalah kita harus bisa merespon dengan baik ketika orang-orang di sekitar kita menegur kita, karena itu semua untuk kebaikan kita. Adik-adik gak mau kan jadi kayak Raja Belsazar yang tidak mendengarkan Tuhan, akhirnya kena teguran dari Tuhan. Oh no. Oke, kita mau belajar jadi anak yang baik, kita mau belajar dengar-dengaran, dan kita mau belajar menjadi anak yang selalu mendengarkan perkataan orang tua kita. Here we Oke, untuk cerita hari ini sekian dulu ya adik-adik. Minggu depan kita ketemu lagi dengan cerita yang berbeda. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Tasya. Tasya bercerita tentang Raja Belsazar yang memegahkan dirinya, namun tetap kalah dengan kekuasaan yang dimiliki Tuhan Allah. Tuhan Allah berkuasa atas segala kehidupan kita di dunia. Semoga kita semua tetap setia kepada Tuhan Allah ya. Iya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu respon dari firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji.
salut ya kan? Ada teman sekolah minggu kita dan kelas sekolah minggu kita yang ulang tahun nih. Ada banyak, ada 5 orang. Ada Kak Clara, ada Marvo, ada Silvani, Alexa dan Andrea. 5 orang semuanya. Nah, gimana kalau kita nyanyiin lagu selamat ulang tahun buat mereka? Oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Oke, silakan dicek nanti linknya ya. Sekarang tiba waktunya untuk kita berpisah nih, ibadah telah selesai. Jadi kita sudah memuji, menggunakan nama Tuhan dan bernyanyi bersama-sama. Nanti kita akan berdoa penutup yang dipimpin oleh Pak ya. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nih teman-teman. Lagu apa kira? Tanganku ada 2. Tanganku ada 2. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dan kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menari, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ada beberapa teman kami yang berulang tahun. Ada Kak Clara, Marvo, Silvani, Alexa, dan Andrea. Kiranya Engkau mau memberkati kehidupan mereka, Engkau mau menjaga mereka, mau melindungi mereka, dan mengabulkan cita-cita mereka yang mereka harapkan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
lupa ya, selalu jaga kesehatan, selalu baca Alkitab, selalu berdoa, cuci tangan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Dan Selamat Hari Ibu.